sahabat Mirai Asset, kalau kita lihat dari tahun 2014 hingga tahun 2018, sektor konstruksi ini merupakan salah satu sektor primadona di pasar saham Indonesia. Namun sayangnya dalam 5 tahun terakhir kalau kita lihat sektor ini justru kurang dilirik oleh para pelaku pasar. Dan padahal sebenarnya ini kalau kita lihat pembangunan itu di Indonesia terus berlangsung. Sebagai negara berkembang, salah satu sektor yang terus mencatatkan pertumbuhan ini khususnya adalah sektor konstruksi untuk bangunan gedung. Dan saat ini saya sedang berada di proyek apartemen Sky House di Alam Sutera di Tangerang yang sedang dikerjakan oleh Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nanti kita akan melihat ke dalam untuk bagaimana progres dari pembangunan apartemen ini, dan setelah itu kita akan ngobrol dengan Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau dengan kode saham WG untuk mengetahui bagaimana prospek untuk sektor konstruksi di tahun 2025 dan gebrakan-gebrakan apa yang disiapkan perseroan untuk kedepannya. Halo Bu Marta. Selamat siang. Selamat siang Bu Marta. Selamat datang di proyek kami Wika Gedung Sky House Apartemen. Oke Pak, mungkin boleh sedikit cerita Pak tentang proyek Sky House di Alam Sutera ini Pak? Sedikit kami ceritakan Sky House Alam Sutera ini perolehan cukup panjang ya Bu ya. Hampir kurang lebih 4 bulan. Kebetulan lokasinya di Jalan Boulevard Alam Sutera. Yang lokasinya merupakan lokasi premium, sangat strategis ya Pak. Kawasan komersial, sebelahnya ada IKEA di situ. Kenapa ini menjadi proyek prestisius kami di Wika Gedung? Karena proyek ini 43 lapis Bu, 1 basement dan 42 lantai. Nah, kenapa sangat premium? Kita lihat semua di Alam Sutera pengembangannya cukup luar biasa, apalagi ini didevelop oleh Risland Property. Jadi kalau melihat ini Pak, kurang lebih nilai proyeknya berapa nih Pak? Nilai proyek ini 279 miliar dengan total waktu pelaksanaan selama 610 hari yang diawali startnya dulu di 1 Mei 2023 hingga nanti berakhirnya di 30 Desember 2024 yang rencana akan kami serah terimakan. Nah, kebetulan progres ini sudah mencapai 97,9% Bu. Jadi sebentar lagi insya Allah kami serah terimakan, kita delivery ke pemberi tugas dengan baik. Oke, berarti ini sudah akan di bulan depan ya Pak, di akhir tahun nanti di 30 Desember Bu. Oke, sudah serah terimakan. Nah, kalau melihat ini Pak, berarti ini progresnya kan sudah hampir selesai. Kira-kira bagian-bagian mana Pak yang masih belum ini? Jadi kami hanya menyisakan 2 lantai saja di atas, jadi di lantai 41 dan 42, dan hanya pekerjaan finishing, keramik dan toilet saja sih Bu. Oh oke, baik. Wah menarik sekali nih Pak. Nah ini kalau melihat bahwa ini merupakan salah satu proyek yang prestisius ya Pak yang dikerjakan oleh Wika Gedung gitu ya. Nah ini apakah ini proyek paling tinggi nih Pak, atau sebenarnya sebelumnya sudah pernah mengerjakan proyek gedung yang lebih tinggi dari 43 lantai ini? Untuk sementara di 2024 ini adalah proyek high rise building yang tertinggi untuk Wika Gedung Bu. Memang sebelumnya kami punya proyek-proyek high rise building lainnya, cuman untuk saat ini 43 lantai ini tertinggi lah untuk di Wika Gedung. Keunikannya kita sudah menggunakan begisting aluminium atau aluminium foam, di mana itu ramah lingkungan, tidak ada waste, dan secara mutu sangat baik pada saat selesai pengecoran. Seperti itu kira-kira. Berarti memang di proyek-proyek ini banyak menerapkan hal-hal yang baru begitu ya Pak? Ya. Kami sudah melakukan inovasi. Waktu di JIS dulu kita lifting baja seberat 3.900 ton. Di Risland ini kami dengan kontraktor green building, kontraktor green building itu bagaimana kita menerapkan implementasi konsep-konsep green building pada saat pelaksanaan konstruksi. Salah satunya adalah pemakaian begisting aluminium itu Bu. Pak, ini kalau kita lihat kan ini memang tipenya premium ya Pak. Mungkin kalau boleh disampaikan Pak, ini ada berapa banyak unit yang ada di dalamnya nih Pak? Dalam satu tower yang kita kerjakan ini Bu, itu total ada 875 unit. Yang rata-rata di dalam satu lantai itu ada 22 unit. Dan tipenya ada 2 bedroom dan 3 bedroom. Kurang lebih begitu. Baik. Berarti nanti setelah ini kita akan lihat show unitnya ya Pak? Monggo, silakan Bu, dengan senang hati kami antar.
ini saya sedang berada di show unit dari apartemen Sky House di Alam Sutera. Dan di belakang saya ini merupakan proyek yang sedang dibangun oleh Wika Gedung yang merupakan proyek apartemen dari Sky House. Dan di sebelah saya sudah duduk Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau dengan kode saham WG. Selamat pagi Pak Hadian. Pagi Bu Marta. Apa kabar Pak Hadian? Baik, sedang sehat. Iya. Pak Hadian, ini kalau melihat rekam jejak Pak Hadian ini sudah sejak tahun 1988 ya Pak di Wika. Betul. Wah, ini perjalanannya sudah panjang sekali. Betul. Dan Pak Hadian 36 tahun kurang lebih nih di Wika. Menurut Bapak atau proyek mana yang sangat-sangat Bapak ingat atau yang sangat memorable nih untuk Bapak dan kenapa Pak? Iya, jadi makasih Bu Marta. Jadi sahabat dan rekan-rekan semua, saya tadi sudah disampaikan sudah cukup lama di Wika dan bergabung di Wika Gedung khususnya di tahun 2022. Sebelumnya saya ada sebagai direksi di Wika Beton selama 10 tahun. Nah, untuk di 2022 sampai ke sini yang kita banggakan ada beberapa, Bu Marta. Tentunya yang kita banggakan adalah yang mengesankan dan memenangkan muri dan sebagainya. Kita mulai mungkin dari yang agak itu di Hotel Pullman Mandalika Bali. Itu kita bangun dan kebetulan mereka berhasil sebagai the best beach front hotel. Nah itu satu. Yang kedua adalah Bandara Kediri. Nah di Bandara Kediri atau Doho itu kita dapat penghargaan sebagai inovator di ASEAN untuk BIM, ya kan? Kita menggunakan project BIM. Terus yang lainnya kita bisa lihat di JIS, Jakarta International Stadium. Nah itu kita menggunakan rangka baja dengan bentang terpanjang, itu masuk muri juga. Dan kebetulan kita mempergunakan tenaga lokal, ya kan, sistemnya memang dari luar, tapi menggunakan tenaga lokal itu dapat muri juga. Nah yang lainnya itu di beberapa tempat di IKN. Nah di IKN ini kita mulai dari gedung pertama di IKN untuk pekerja. Jadi itu kita pakai untuk pekerja, tapi merupakan gedung pertama di IKN. Kita bikin 3 bulan dan ini dapat penghargaan juga muri itu sebagai ada 12 tower, 4 lantai, 1.739 unit. Itu dapat penghargaan sebagai proyek hunian pekerja konstruksi terbesar. Jadi bukan hanya di IKN tapi memang terbesar di Indonesia selama ini. Terus yang kedua dia juga dapat penghargaan tercepat yang kita laksanakan. Habis itu kita dapat lagi muri lagi untuk pekerja TNI. Itu topping off tercepat, ya, itu topping off tercepat 2.246 meter persegi kita kerjakan hanya 18 jam siap huni, 18 jam. Jadi bayangkan saja itu. Nggak sampai 1 hari ya Pak? Nah itu. Jadi 2.200 4 lantai kita hanya siapkan dalam waktu 18 jam. Ya kan, ini kita memang senang dengan yang cepet-cepet gitu kan. Nah ada lagi kita di Kemenko 1, Pas Pampres, IKN juga, itu ada 9 tower 12 lantai. Itu bangunan tower hunian dengan komponen pracetak tertinggi. Ya, muri juga. Jadi bukan hanya di IKN tapi memang seluruh Indonesia yang menggunakan komponen pracetak terbanyak, tertinggi. Dan waktu itu juga seluruh komponen karena diminta cepat, seluruh komponen kita gunakan dengan pracetak. Dengan menggunakan pracetak dan itu merupakan bangunan yang juga mempunyai komponen pracetak terbanyak. Nah, itu yang yang membanggakan kami, khususnya di saya sendiri. Dan yang terakhir yang kita memasukkan rekor muri, kita lagi bangun gedung BMKG, ada di Kemayoran. Nanti kita masukkan dia itu menggunakan sistem
pertama di Indonesia untuk gempa. Itu sistem bandul, ya kan? Nah, itu yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan juga masuk ke rekor muri. Nah, itu semua adalah dari beberapa proyek yang kebetulan membanggakan untuk saya peroleh sejak 2022. Oke, baik. Nah Pak, kalau melihat bahwa target kontrak baru ya Pak untuk tahun ini, itu kan kalau kita lihat 5,1 triliun nih Pak. Nah ini kalau bisa disampaikan Pak, progresnya sejauh ini seperti apa? Kemudian juga tantangan-tantangan di tahun ini nih seperti apa nih Pak? Betul, jadi sebetulnya kami targetnya di tahun ini harusnya 5 triliun. Iya. Ya, tapi karena kita hanya memperoleh sampai sekarang adalah 2 triliunan, target akhir tahun itu 2,7 ya, 2,07 triliun. Jadi target akhir tahun kita kita reduce kurang lebih hanya 3 triliun saja. Nah, kendalanya adalah di beberapa proyek khususnya di IKN itu bergeser. Bergeser artinya bisa ke tahun depan atau mungkin juga tertunda lah gitu ya. Nah, itu yang di IKN. Jadi beberapa tempat juga agak tertunda bergeser ke tahun depan. Ya karena mungkin kondisi perpolitikan atau penggantian anggota kabinet sehingga bergeser ke tahun depan. Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau melihat bahwa tahun depan sendiri ini Pak, ini kan kita tahu bahwa anggaran infrastruktur tuh dari pemerintah secara keseluruhan turun gitu ya. Betul. Kalau dari sisi perseroan Pak, kira-kira untuk angka di 2025 nih kurang lebih seperti apa Pak? Ya, jadi karena pengalaman kami di tahun 2024 yang 5 triliun menjadi 3 something, kita bergeser juga di 2025 akan targetnya kurang lebih 3,5 triliun saja. Terus pangsa pasarnya bagaimana? Memang selama ini kita 50% dari pemerintah. Sisanya itu dari BUMN dan dari swasta. Ya mungkin bisa saja terjadi di tahun depan bergeser ke arah ke swastanya. Gitu. Tapi kami yakin di tim kami bahwa yang 3,5 triliun untuk di tahun 2025 mudah-mudahan tercapai. Oke, nah Pak, kalau melihat 2025 ini apakah akan melihat yang lebih baik Pak kira-kira atau memang sebenarnya tantangan-tantangan yang ada di tahun ini masih akan terus berlanjut nih di tahun depan? Oh betul, jadi kalau kita lihat porsinya tadi sudah disampaikan Ibu bahwa porsi pemerintah pertama turun, kedua alokasi anggaran juga berubah. Sehingga tentunya pihak swasta pun akan merubah itu. Nah, tapi kita tetap karena Wika Gedung ada bagian di situ, ya contohnya ada program 3 juta rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa masuk di sana. Nah, kita ngomongin tentang 3 juta rumah karena kita tahu ya di tahun depan ini pemerintah ini punya target atau beberapa fokus itu ada di pangan, di energi, kemudian juga di perumahan rakyat. Betul. Dari sisi perseroan Pak, ini kira-kira bagian-bagian mana yang bisa dilihat nih Pak peluangnya ini untuk meningkatkan target kontrak baru di tahun depan? Oke, terima kasih. Kita tidak menutup, harus tidak menutup peluang tersebut, ya kan? Nah, di perumahan ini atau tadi mulai dari pangan. Kita kebetulan punya produk namanya modular, ya kan? Modular ini bisa mensupport ada program namanya kan kesediaan makan siang atau makan bergizi gitu kan. Nah, tentunya di beberapa tempat yang harus tidak permanen, temporary. Iya. Nah, temporary itu kita disupport oleh komponen modularnya Wika Gedung. Ya kan? Itu kalau kita bicara adalah mengenai makan siang tadi atau makanan bergizi. Nah, yang kedua adalah perumahan. 3 juta rumah. 3 juta rumah kita ambil 1/10 aja udah lumayan. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat 3 juta rumah dalam program 1 tahun, artinya rumah ini dibuat tidak konvensional. Ya kan? Harus tidak konvensional. Jadi harus ada program khusus yang memang mempercepat pengadaan atau pembangunan rumah. Nah, di situ kita punya komponen modular lagi, ya kan? Nah, yang kedua itu kalau
kita lihat rumahnya tapak, landed. Terus gimana lagi untuk mempercepat? Untuk mempercepat bisa juga begitu hunian itu dibuat vertikal. Nah, vertikal juga harus dipercepat. Jadi nggak bisa konvensional. Nah, kita punya komponen sama, kombinasi antara modular dengan konvensional. Nah, itu juga mensupport Wika Gedung untuk memperoleh bagian dari program 3 juta rumah. Gitu. Nah, Pak, kalau melihat tadi kita ngobrol terkait dengan teknologi modular ya. Kita tahu bahwa teknologi modular ini kan lebih cepat, kemudian juga lebih ramah lingkungan begitu ya Pak. Tapi kita tahu di satu sisi ini harganya relatif lebih mahal Pak. Nah, kalau dari sisi perseroan Pak, apakah ke depan teknologi modular ini akan lebih affordable Pak, akan lebih terjangkau nih harganya? Kira-kira seperti apa? Betul. Jadi sebetulnya mahal itu kan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan atau dituntut. Jadi misalnya adalah komponen harus dalam negeri. Terus harus tahan api sekian jam. Harus green. Nah, di beberapa daerah atau beberapa lokasi tentunya ini akan berbeda. Satu. Terus yang kedua, apakah kita bisa mendapat bagian atau diperbolehkan untuk mengimpor komponen? Karena ini kondisi kan masif, ya, masif. Jadi, nah kalau itu diperbolehkan, tentunya kita juga akan mereduce harga, cost-nya. Itu. Jadi tuntutan-tuntutan yang memang tetap dipertahankan, tapi sumber materialnya bisa dari luar. Oke, baik Pak. Dan Pak, kalau kita lihat ini dari sisi margin keuntungan ya, kalau kita bilang kan memang untuk konstruksi, ini khususnya untuk konstruksi bangunan gedung, dari sisi perseroan sendiri ini dari sisi margin itu relatif tipis ya Pak, di single low digit Pak. Sebenarnya untuk probabilitas bahwa ke depan itu margin akan lebih baik tuh ada nggak sih Pak? Dan kira-kira tuh usaha-usaha apa yang dilakukan perseroan Pak? Oke. Kalau di level harga mungkin ya harus begitu. Cuma bagaimana kita mengelola atau memanage sehingga akhirnya margin menjadi lebih baik kan gitu. Nah, tentunya ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu kita beberapa masalah itu yang terjadi adalah owner tidak full membayar hasil progres Wika Gedung. Nah, sehingga kita akan mencari customer atau owner itu yang betul-betul terjamin pembayarannya. Itu kita keluar. Nah, terus bagaimana yang internal? Internal itu kita bisa untuk di project kita menggunakan teknologi baru. Nah, di sini contohnya kita menggunakan teknologi baru untuk perancahnya. Nah, terus dengan menggunakan BIM. BIM itu adalah Building Information System atau modeling, ya kan? Nah, ini terus ada lagi sistem-sistem lain sehingga bisa mengefisiensikan proyek-proyek yang kita peroleh. Nah, terus yang lainnya adalah pengembangan proyek-proyek yang modularnya itu menjadi lebih efisien di pabrik. Ya, mungkin waste-nya menjadi berkurang, ya kan? Tenaga upahnya, penggunaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Nah, ini yang salah satu yang bisa menambah margin. Nah, di sisi lain kita akan berusaha untuk mengejar, ini sekarang rasio piutangnya terlalu besar, ya kan? Tetap mengejar pencairan termin-termin di pemberi kerja. Oh ya, ada lagi kita akan mengoptimalkan produktivitas dari pegawai berbandingannya. Bukan mem-PHK, tapi adalah mencari proyek yang lebih banyak. Oke,
Oke, baik Pak. Dan ini kita salah satu isu yang paling hangat dibicarakan ini kan saat ini dari sisi Kementerian BUMN ini ada rencana untuk penggabungan ya Pak. Betul. Jadi kalau dengan yang sudah ada nih, sudah dari berita yang beredar itu adalah antara Wika dengan PT PP. Nah dari sisi perseroan Pak sebagai anak usahanya Wika Pak, kira-kira pengaruhnya atau peluangnya ke depan kalau misalnya memang konsolidasi kedua perusahaan ini terjadi seperti apa Pak? Jadi gini, kalau yang sudah fix, yang sudah beredar adalah antara BUMN dengan BUMN itu adalah ADI dengan Waskita. Iya. Utama dengan Waskita. Utama dengan Waskita ya Pak, ya. Ya, yang lain dalam proses betul. Iya. Tapi sampai saat ini memang kita tunggu saja tindak lanjutnya untuk holding BUMN Wika dengan PP. Nah, bagaimana dengan Wika Gedung? Iya. Kebetulan anaknya belum dibahas. Anaknya belum dibahas, dan memang anaknya ini sendiri jarang yang sama. Bersinggungan betul, bisnisnya Pak? Betul. Okay. Jadi di antara Wika Gedung dengan anaknya PP yang Gedung, itu nggak kelihatan persinggungannya. Terus ada lagi anaknya yang kita go public di Wika itu adalah Wika Beton dan Wika Gedung. Iya. Di PP untuk beton dengan Wika Beton juga nggak ada bersinggungan. Nah jadi untuk anak belum terlalu jauh dibicarakan. Karena apa? Karena yang induknya sendiri belum juga gitu ya. Tuntas. Oke, jadi memang kalau dari sisi anaknya berarti masing-masing punya pasarnya sendiri-sendiri ya Pak? Punya pasar sendiri, betul. Oke, gitu. Baik Pak. Itu. Jadi kita tunggu aja hasil akhir dari BUMN sehingga kita bisa lebih detail apakah memang betul nanti penggabungan dan seperti apa mereka bergabung, anaknya juga seperti apa. Baik. Terima kasih Pak Hadian untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sahabat Mirai Aset, terima kasih sudah menyaksikan KBSA Onlock dari proyek apartemen Sky House Alam Sutra yang sedang dikerjakan oleh Wika Gedung. Dan kita akan ketemu di lokasi-lokasi berikutnya dan sampai ketemu lagi sahabat Mirai Aset. Selamat tahun baru 2025 bersama melangkah menuju masa depan yang berkelanjutan dengan semangat inovasi dan harmoni.